Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama kelas 6 materi yang kelima. Tema materi kita hari ini adalah Nabi Amos, pejuang keadilan. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, Nabi Amos telah memperingatkan agar bangsa Israel, khususnya para penguasanya, berbuat adil. Dengan itu, engkau membela rakyat yang miskin dan menderita. Terangilah hati kami, agar kami dapat mempelajari kisah hidup Nabi Amos dan mampu meneladani perbuatannya, sehingga kami pun mampu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik ya semuanya ya. Kita hari ini belajar tentang Nabi Amos, pejuang keadilan. Ketika kita membaca judul ini, pasti langsung ada di benak kita. Berarti ada satu permasalahan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Apa permasalahannya? Ketidakadilan. Dari ketidakadilan itu akhirnya Nabi Amos memperjuangkan keadilan. Itulah inti dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, ini ceritanya tentang burung berkepala dua. Ya, di sini ada dikatakan bahwa adalah seekor burung berkepala dua, satu kepalanya di atas dan yang lain di bawah. Kepala yang di atas selalu memperoleh makanan yang lezat-lezat, sedang kepala yang di bawah hanya mendapatkan sisa-sisanya. Pada suatu hari, ini kepala yang di bawah mengatakan, "Hai Bung, sekali-kali beri aku kesempatan untuk makan yang enak. Jangan semua kau habiskan mentang-mentang di atas." Nah, jangan penasaran, terima saja apa adanya. Ini yang atas. Jadi yang atas tidak mau. Di sini, tapi kau merasakan yang enak terus, sedang aku yang di bawah tak pernah kebagian yang enak. Bertengkarlah sudah. Tutup mulutmu. Akhirnya bertengkar ini. Dan apa yang terjadi ketika mereka semua bertengkar? Akhirnya burung itu mati. Nah, anak-anak yang terkasih, cerita tersebut menarik. Kepala atas hanya tidak mau berbagi. Itu masalahnya. Kepala atas ingin menang dan enak sendiri tanpa memikirkan kepala bawah. Kepala bawah ingin menikmati apa yang dirasakan kepala atas tapi tidak diberi. Sudah berusaha tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Kepala bawah frustasi lalu nekat makan jamur beracun, akibatnya baik kepala atas maupun kepala bawah mati. Ya, tadi awalnya kan bertengkar. Ya. Kepala atas maupun kepala bawah tidak baik. Mereka saling tidak peduli dan tidak mau berbagi. Kepala atas berbuat tidak adil pada kepala bawah. Dalam masyarakat hal itu bisa saja terjadi. Para pemimpin kadang-kadang hanya mengejar kepentingan pribadi tanpa memikirkan rakyatnya. Mereka sangat kaya sedangkan rakyat miskin. Jika hal ini terjadi, baik pemimpin maupun masyarakat perlu rela berbagi. Pemimpin tidak hanya memikirkan diri sendiri dan rakyat tidak boleh nekat main hakim sendiri. Kalau hal itu terjadi, pasti keadaan jadi tidak baik. Ya. Untuk itu perlu pertobatan bersama. Pertanyaan bagi anak-anak semuanya,
Maukah anak-anak berbagi? Ini yang penting. Ya. Nah, anak-anak siapkan kitab sucinya, dibuka kitab suci Amos bab 4 ayat 1 sampai 5. Pak Wana akan bacakan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari, supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikat. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Amos bab 5 ayat 1 sampai dengan 15. Anak-anak tidak perlu bingung, Pak Wana kecepatan. Ya. Anak bisa membacanya mengulang-ulang lagi ketika membaca kitab suci di rumah. Buka kitab sucinya, cari kitab Amos. Gitu ya. Oke, Pak Wana memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membaca sendiri di dalam hatinya masing-masing. Kitab Amos bab 5 ayat 1 sampai 15. Dibuka kitab sucinya. Ya, selamat membaca. Anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah membaca. Pastikan anak-anak sudah membaca. Walaupun Pak Wana tidak bisa melihat anak-anak sudah membaca atau belum, tapi saya yakin anak-anak berusaha untuk jujur dan membaca. Baik, itu nilai yang sangat bagus ya, anak-anak kalau mau jujur. Kita lihat di sini. Permasalahan yang diselesaikan oleh Nabi Amos adalah tentang ketidakadilan. Jadi permasalahan yang terjadi adalah ketidakadilan. Itu poin pertama. Ya. Contoh nyata adalah tindakan korupsi. Apakah kita pernah korupsi? Pasti ada yang jawab pernah, ada yang menjawab tidak. Korupsi waktu misalnya. Kita diberi kesempatan oleh orang tua belajar 1 jam misalnya. Korupsi waktunya. Wah, kesempatan ini online. Nah, harusnya 1 jam bisa belajar. 40 menit untuk belajar dan 20 menit untuk melihat video yang lain. Itu sudah merupakan satu tindakan korupsi. Apakah pernah melakukan itu? Ya, bisa masing-masing ya.
Oke. Nabi Amos diutus Allah untuk memperjuangkan keadilan dan membela yang benar. Memperjuangkan keadilan, membela yang benar. Nabi Amos bernubuat para pemimpin bangsa Israel harus mencintai yang baik, membenci yang jahat, dan menegakkan keadilan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa yang berbuat tidak adil tadi siapa? Yang berbuat tidak adil adalah para pemimpin. Ya, disinilah Nabi Amos memperjuangkan itu untuk bangsa Israel. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah kiranya pelajaran agama hari ini. Anak-anak harus mencintai yang baik, membenci yang jahat, dan menegakkan keadilan. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa, kita ambil sikap doa yang baik. Anak-anak, saya beri kesempatan untuk berdoa di dalam hatinya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar dalam kondisi seperti ini. Tetap jaga kesehatan. Ya, tetap semangat. Ya, jangan menyerah. Pasti bisa. Selamat pagi, Tuhan memberkati.